Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potongan ini adalah potongan wajib yang harus dikuasai sama semua tukang cukur. Potongan ini adalah potongan yang gaul dan banyak banget di request, terutama sama remaja dan anak-anak muda. Apa potongannya? Yaitu potongan 2 jari ya teman-teman. Jadi saya nggak bosan-bosan buat tutorial potongan ini karena memang banyak banget yang request ya. Jadi berbagai versi, berbagai pola, berbagai ketipisan. Jadi saya juga udah banyak buat video ini, udah banyak banget buat video tutorial 2 jari. Cuman ya dalam berbagai versi yang berbeda. Termasuk di video kali ini teman-teman ya. Oke. Pertama-tama sebelum kita potong rambutnya ya, kita eksekusi, kita pasangkan clip dulu ya. Setelah itu kita akan arahkan rambutnya sesuai garis natural teman-teman ya. Oke, just info, ini bekas potongan saya juga ini sebelumnya ya. Jadi ini bekas potongan tinggi ya, jadi bisa kelihatan sama teman-teman ya, polanya udah tinggi ke atas ya, sampai ke atas. Sekarang kita akan rubah menjadi pola rendah teman-teman. Oke, ini nggak usah party ya, karena memang ini udah pendek dan rambut atasnya nggak ngeganggu, jadi kita nggak usah parting ya. Cukup kita sisir seperti ini. Oke, pertama-tama di sini saya memakai ukuran 0 dengan posisi tuas terbuka ke bawah atau 0 open teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Nah, 0 open di sini kita kasih kurang lebih di 1 jari saja. Jadi, nah untuk tutorial kali ini, jadi saya nggak pakai baseline dulu ya. Jadi baseline itu pola dasar, jadi langsung ke guideline atau garis bantu di bawah ya dengan menggunakan 0 open seperti ini ya. Jadi bebas ya. Jadi ada tutorial-tutorial saya yang lain yang memang harus baseline dulu ya. Ada tutorial saya juga yang langsung guideline seperti ini. Termasuk di video ini saya langsung ke guideline atau pola ya. Nah, di sini bisa kelihatan sama teman-teman saya memakai ukuran 0 open ya. Bang, kalau misalnya pakai ukuran setengah bisa nggak? Bisa. Cuman kurang tajam ya. Kalau kurang enak untuk ngecungkil atau ngeplik seperti ini ya. Jadi makanya di sini saya pakai ukuran 0 open saja biar lebih mantap dan ngecungkilnya lebih enak teman-teman. Oke, yang jadi pertanyaan, apakah semua model rambut atau semua jenis kepala cocok dikasih model rendah seperti ini ya? Oke, itu mungkin pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi kalau misalnya untuk tipikal potongan seperti ini, potongan-potongan low fade, low taper atau 2 jari, 3 jari, itu adalah lebih bagus dikasih ke potongan-potongan yang rambut tebal dan jatuh turun teman-teman ya. Oke ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk potongan yang jenis rambut yang tebal dan jatuh ya. Kalau yang tebal jingkrak tuh kadang-kadang jadi bermasalah juga gitu teman-teman, bakal nanti kayak jamur kelihatannya ya. Ya jadi intinya tetap analisa rambut ya, yang poin paling utamanya. Jadi teman-teman harus bisa menganalisa kira-kira kalau dikasih potongan ini bagus apa enggak ya. Oke, sebelum kita lanjut sambil kita lihat tutorial, silahkan absen dulu teman-teman dari kota mana aja, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti kita saling sapa ya. Mudah-mudahan menjadi jalan silaturahmi buat teman-teman kita sesama tukang cukur pemula ya intinya ya. Yang udah senior-senior mungkin potongan kayak gini lah udah nggak masalah bagi mereka ya. Cuman buat kita untuk belajar potongan gini kadang-kadang masih sulit banget teman-teman ya. Jadi belum tahu triknya. Jadi udah pusing duluan, udah gagal duluan. Kadang-kadang terlalu tinggi, terus tinggi-tinggi, akhirnya jadi potongan yang tinggi ya. Jadi bukan potongan pola rendah lagi kayak gitu. Oke, lanjut. Di sini saya memakai ukuran nomor 1 dengan posisi tuas tutup ke atas teman-teman ya. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menyambungkan gradasi atau misalnya menghapus garis 0 open tadi yang terbentuk ya. Nah, di sini ukuran 1 close itu nggak langsung jadi ya. Jadi masih ada beberapa tahapan lagi di atas yang harus kita kerjakan ya. Nah, caranya memakai 1 close, di sini kita pakai teknik flick ya. Jadi kita hanya menyentuh bagian ujung 0 open tadi teman-teman ya. Kita sentuh seperti ini ya, sehingga menghasilkan pudaran ya teman-teman. Oke, nah teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Jadi tangan saya, kelenturan tangan sini sangat diperhitungkan, sangat harus dilatih banget sama teman-teman ya. Karena memang di sini kalau misalnya tangan kita masih kaku, hasilnya juga nanti ke rambut akan kurang maksimal ya. Atau misalnya polanya kurang pas nanti ya. Jadi bakal banyak berubah-ubah. Kalau gini kan konsisten, bisa enak tuh teman-teman ya. Nah seperti ini. Oke, kita putar ya. Untuk bagian sebelah kiri beres, kita lanjut bagian belakang. Ya seperti ini. Nah tekniknya masih sama teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya udah mengulang-ulang tutorial yang sama nih, udah beberapa video ya. Udah banyak banget video mengulang tutorial yang sama. Cuman ya di sini saya mengerti bahwa ya
subscriber baru atau misalnya teman-teman kita yang baru subscribe di channel Denny Rumbara ya, kadang-kadang pusing juga untuk mencari video mana yang mereka butuhkan. Jadi makanya saya kadang-kadang buat video dengan model rambut yang sama ya, cuman dengan kepala yang berbeda. Tapi nggak masalah, dan teman-teman bisa belajar langsung ya, dan itu akan menjadi bahan juga buat teman-teman untuk menambah ilmu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya di sini ya. Nah, di sini satu close udah beres teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke tahapan selanjutnya ya. Di sini bisa teman-teman lihat nih, polanya udah mulai terbentuk ya. Nah, di sini garis kelihatannya dari satu close, kita buka tuasnya ke bawah jadi satu open teman-teman ya. Kita klik lagi ya. Oke, sambil lanjut, tidak lupa saya selalu mengijazakan setiap teknik dan ilmu yang saya berikan buat teman-teman yang siapapun yang menonton video ini ya. Entah itu yang subscriber lama atau subscriber baru ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat nanti dipakai untuk mencari nafkah ya teman-teman ya. Ya mungkin yang sekarang udah punya keluarga, punya anak, punya istri ya. Kalau misalnya dengan wasilah melihat video-video saya, tutorial saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kerja, atau misalnya ya kerja di pangkas rambut, di barbershop, atau misalnya lebih bagus lagi bisa buka usaha sendiri ya. Jadi saya sangat senang ya, sangat kebahagiaan yang tidak terkira kalau sekiranya membaca komentar dari teman-teman, "Bang, makasih berkat video abang, saya sekarang udah kerja, saya sekarang udah buka pangkas rambut sendiri." Itu adalah salah satu kepuasan yang memang alasan saya terbesar untuk terus membuat video tutorial seperti ini ya. Jadi karena saya nggak tahu umur saya tuh akan berapa tahun lagi gitu ya, dan yang bisa saya berikan kalau misalnya harta belum ya, makanya saya berikan ilmu yang udah saya punya ya. Ilmu juga titipan yang dititipkan memang harus diamalkan kepada teman-teman sekalian kayak gitu ya. Jadi bukan bermaksud untuk pamer atau misalnya merasa sok bisa, enggak ya teman-teman ya. Karena memang ini titipan yang memang harus saya sampaikan lagi kepada teman-teman ya. Oke, di sini kita lanjut ya. Nah, di sini satu open, teman-teman bisa lihat ya, bisa kelihatan nih udah mulai ngebentuk ya. Nah, di sini yang paling sulit nih teman-teman ya. Jadi ngebentuk pola ya, lengkungan antara bagian pinggir ke belakang sama ke pinggirnya lagi, pinggir kiri, bagian belakang ke pinggir kanan ya. Kadang-kadang ada yang terlalu besar atau terlalu luas di bagian belakangnya ada juga ya. Oke, seperti ini ya. Kita bersihkan dulu menggunakan fading brush atau sikat fade ya yang kecil, supaya sisa-sisa rambut yang bekas potongan tuh bisa bersih ya. Nanti kadang-kadang suka kelangin juga sih ya, garis tuh kadang-kadang suka ketumpuk sama bekas-bekas rambut ya. Kalau dibersihin dulu lebih enak ya. Nah, kalau misalnya ada bagian yang kurang sempurna, kita bersihin lagi ya menggunakan ulang lagi langkah menggunakan satu open tadi ya teman-teman. Oke, tahan pakai sisir boleh ya. Oke, nah next step, langkah selanjutnya di sini ya, saya menggunakan ukuran 1,5 open ya, yang ukuran ukuran yang ungu ya, warna ungu seperti ini. Jadi fungsinya adalah untuk di langkah akhir. Ya tadi kalau misalnya kita mau flashback ya di menit awal tadi, bisa juga mengawali dengan baseline menggunakan 1,5 open ya. Nanti udah 1,5 open baru ke setengah ya, atau misalnya 0 open bisa. Tadi saya pakai cara yang dari bawah dulu ya. 0 open dulu langsung ke 1 ya, sampai ke terakhir ini 1,5 open. Di sini kita sentuh ya bagian ujung ya, jadi supaya tidak terlalu patah ya, kita sentuh bagian ujungnya seperti ini ya. Nah, ini saya merekomendasikan memang teman-teman tuh harus bisa ya, terutama tukang cukur baru, teman-teman yang baru terjun ya, karena ini akan banyak banget diminta nih terus terang ya. Jadi customer saya di 60%, 70% hampir potongannya kayak gini, apalagi anak-anak remaja yang usia sekolah ya, nah itu SMP atau SMA ya, yang remaja-remaja pasti hobi atau misalnya demen banget dengan potongan kayak gini ya. Jadi karena memang simple, terus lagi nggak terlalu memakan rambut terlalu banyak ke atas ya, karena anak-anak sekarang tuh jadi pingin mereka tuh gimana ya, jadi nggak mau terlalu pendek rambutnya, jadi pingin agak sedikit panjang, makanya kadang-kadang atasnya dibiarin, kita hajar hanya bagian pinggirnya saja. Jadi makanya potongan ini harus banget dikuasai, harus bisa teman-teman ya. Oke, seperti ini bagian sebelah kiri beres, kita lanjut bagian sebelah kanan ya. Jadi tutorial ini santai ya dengan durasi normal. Jadi nggak saya percepat, sengaja biar teman-teman paham ya. Jadi bisa melihat detail step by stepnya, jadi tanpa ada percepatan ya. Kadang-kadang kalau dipercepat tuh suka nggak paham juga sih, terutama buat teman-teman yang baru ya, kayak gitu ya.
Oke, seperti ini ya. Nah, bagian belakangnya, nah di sini kita kasih natural teman-teman ya untuk bagian belakang. Jadi saya nggak kasih yang lurus ya. Jadi kembali lagi kepada teman-teman juga sih, kalau misalnya kepada customernya bisa juga. Jadi ada yang mau dibentuk kotak bagian belakangnya diluruskan. Tapi kalau saya pribadi sih lebih cenderung kepada bagian belakangnya tuh dibuat natural teman-teman ya. Dibuat natural, dibuat gradasi supaya tampilannya kelihatan lebih fresh kayak gitu ya. Oke, nah beres teman-teman ya. Nah di sini sekarang kita melanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu proses trimline ya. Nah trimline di sini, sorry, agak batuk dikit ya. Saya udah pegang trimmer Kemei 1949 ya. Di sini ada trimmer yang full metal. Jadi saya udah cantumkan linknya di deskripsi buat teman-teman yang lagi mencari rekomendasi alat cukur ya. Jadi udah saya cantumkan, ini udah saya pakai udah lumayan lama juga nih, udah hampir di 3 tahun 4 tahunan. Cuman performanya masih bagus, ketahanan baterai masih aman banget ya. Jadi untuk teman-teman pemula yang belum bisa pakai razor bisa banget memakai trimmer ya. Oke, untuk link produknya saya udah cantumkan di deskripsi ya, di bawah ya, di komentar sorry, di deskripsi. Oke, nah di sini kita lakukan bagian atas telinga udah kebentuk ya, kita tinggal meluruskan garis ke bagian belakang ya, mengikuti di tepian rambut seperti ini ya. Oke, tuh, oke kita rapikan ya. Nah di sini. Nah, di sini kelenturan tangan tuh dibutuhkan juga ya. Jadi putar-putar trimmer. Jadi berbagai posisi trimmer, ujung trimmer sebelah kiri, ujung trimmer sebelah kanan kita maksimalkan ya. Sehingga membentuk garis yang rapi seperti ini, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau misalnya atasnya nggak dipotong juga dia masih belen, dia masih seimbang karena memang kita menyesuaikan juga polanya ya. Jadi nggak terlalu timpang. Nah, tapi kalau misalnya kita bagian belakangnya dikasih agak tinggi, kadang-kadang nggak seimbang juga, bakalan kurang bagus juga tampilannya ya. Oke, kita lanjut trimline untuk bagian yang sebelah kanan ya. Kita memakai cara yang sama, kita buat lakukan dulu di bagian pelipis teman-teman ya. Kita buat lakukan dulu di bagian pelipisnya, jadi supaya ada setengah lingkaran seperti ini ya. Nah perhatikan tangan saya ya. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya bagaimana cara saya untuk memegang trimmer ya. Nah, di sini santai saja pegangnya ya, makanya tangan di sini harus lentur ya. Jadi makanya untuk kang cukur ya, teman-teman pemula tuh harus banyak melenturkan tangan. Jadi makanya kalau misalnya saya tuh habis mengangkat yang berat-berat ya, kadang-kadang jadi suka kaku pada saat nyukur. Cuman nggak lama ya, paling selang 1 jam 2 jam udah normal lagi. Kayak gitu. Makanya saya jarang kerja berat sih ya, karena memang mungkin nggak ada kerjaannya juga yang berat-berat. Jadi kalau misalnya nyukur memang tangannya harus dijaga teman-teman ya, jadi jangan sampai kaku karena ngaruh ke hasil. Oke ya, sama caranya ya. Oke, seperti ini, sip ya. Kita sentuh di bagian garis tepian rambut, kita tarik ya ke bawah sehingga membentuk garis yang tegas dan rapi seperti ini teman-teman ya. Ini durasinya nggak terlalu lama nih, 17 menit saja. Jadi yang kemarin kan video yang kemarin tuh sampai ke hampir 30 menitan ya. Karena teman-teman komplain juga sih kalau misalnya saya dipercepat juga, Kang jangan dipercepat katanya. Jadi saya pemula belum paham, jadi makanya dengan durasi normal lagi akhirnya. Ya kayak gitu. Oke, nah di sini masih ada beberapa bulu-bulu halus ya yang memang belum dibersihkan, kurang sempurna. Kita ulang lagi nggak masalah teman-teman. Oke, beres teman-teman ya. Ya, sekarang tinggal kita finishing ya. Kita cross check lagi apakah ada bagian-bagian yang memang kurang sempurna. Apakah ada bagian-bagian yang memang kurang perfecto ya. Jadi kita cross check lagi sini. Oke, di sini kita lihat ya untuk bagian. Nah, bagian belakangnya yang tadi saya bilang kita kasih natural saja. Di sini kita memotong atau misalnya menghilangkan bulu-bulu halus bagian bawah ya yang sekiranya mengganggu tuh. Kadang-kadang kan suka ada yang panjang tuh bulu halus ya, jadi kita bersihkan saja seperti ini caranya biar lebih fresh ya, biar kelihatannya lebih seger pokoknya teman-teman ya. Bagian cabang juga sama ya, kita buat natural saja, kita putar untuk bagian sebelah kanan, sebelah kiri sorry. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya,
Jadi gradasi udah bener-bener terbentuk dengan perfecto. Bagian-bagian yang hitam itu dilakukan kepala, tapi yang paling penting bagian garisnya udah terhapus ya, udah hilang, udah aman pokoknya ya. Nah di sini jadi agak dikasih model agak crop ya, crop cuman dengan konsep dengan pola rendah ya. Jadi agak tublok, cuman nggak terlalu tublok juga. Kalau tublok kan memang nggak tipis pinggirnya ya. Kalau ini lebih kepada cenderung ke crop ya. Nah, untuk menyentuh atau misalnya menyempurnakan di sini kita kasih gunting penipis ya. Hanya mungkin di 3%-an saja ya di rambutnya supaya lebih nggak mengurai atau misalnya menghaluskan ujung-ujung rambut ya supaya tidak terlalu kaku patahannya. Di sini bisa kita kasih gunting penipis ya. Sedikit saja ya. Nah, seperti ini biar lebih jos pokoknya lebih mantap. Ya. Seperti ini ya. Jadi cara penggunaan gunting penipis seperti ini ya. Jadi teman-teman usahakan jangan menipiskan di bagian pangkal atau tengah rambut ya. Bagian ujungnya saja udah cukup. Jangan pangkal lah intinya. Kalau bagian tengah ke atas itu masih aman. Oke teman-teman, kita bersihkan ya. Dan alhasil inilah adalah hasilnya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi udah tampilan sekilas juga udah bisa kelihatan nih potongannya udah kita rubah dari antara pola tinggi ke pola rendah seperti ini. Dan bagian belakangnya bisa teman-teman lihat masih ada bagian yang kosong dan itu membutuhkan mungkin beberapa waktu lagi ya untuk membuat penuh ya, karena memang ada bagian-bagian yang memang bekas pola rambut tinggi teman-teman. Oke, ini tampilan dari agak jauh ya, seperti ini tampilannya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa dari semua sudut pandang itu diusahakan kalau hasil potongan tuh harus kelihatan rapi dan enak dilihat ya. Kita cross check bagian kiri kanan aman ya. Jadi customer senang juga dengan model seperti ini. Dan kita akan lihat dari jarak dekat teman-teman ya. Jadi bagian gradasinya kita akan cross check. Takutnya masih ada bagian yang kurang sempurna teman-teman. Oke. Kita bersihkan lagi ya. Ini ada bagian-bagian yang kurang bagus. Oke teman-teman, ini adalah hasilnya ya. Nah seperti ini saya kasih perjelas ya. Dengan pola rendah dengan posisi gradasi dari setengah sehingga membuat potongannya kelihatan keren dan cool ya. Cocok banget buat anak-anak remaja dan pemuda yang tidak mau terlalu pendek untuk bagian atas. Oke, cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video dan di rubara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.